Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfresia Muda, selamat datang di KSPM Expose, Exposing Idea Empowering Future, yang merupakan program podcast dari KSPM FEB Unip yang membahas tentang seputar pasar modal. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gani Putri Utami yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan salah satu yang paling penting dan keren di KSPM FEB Unip ini, sekaligus yang aktif dalam berkontribusi di pasar modal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita sapa dulu narasumber kita hari ini, yaitu Kak Khalif Mahastra sebagai chairman dari KSPM FEB Unip ini. Halo Kak Khalif. Halo Mbak Giani. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja walaupun portofolio sedang ada yang merah, ada yang hijau di hari Senin ini ya Mbak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, boleh Kak Khalif untuk memperkenalkan diri Kak Khalif lebih dalam lagi, biar teman-teman tahu juga. Oke, oke. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalif Mastra. Saya adalah mahasiswa aktif manajemen angkatan 2022 di Universitas Bengkulu. Dan Alhamdulillah pada akhir tahun ini saya masih menjabat sebagai Ketua Umum dari Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu periode 2025. Nah, mungkin kalau secara singkatnya, saya sekarang lagi sibuk untuk mengerjakan skripsi dan juga organisasi juga tentunya, serta ya tetap mengembangkan diri lah lewat program-program, lewat kegiatan-kegiatan yang menurut saya positif gitu. Salah satunya adalah investasi, dan saya pun telah berjoin di KSPM itu sudah lebih dari 3 tahun Mbak Giani, dan salah satu pengurus aktif juga dari tahun 2023, sehingga memang sampai hari ini masih aktif di pasar modal, masih sering trading, masih sering invest, bahkan sama anggota-anggota lain kita juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mengetahui nih tentang investasi itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan apa sih yang bakal teman-teman dapatkan ketika teman-teman mulai untuk berinvestasi. Nah, mungkin itu sih yang secara singkat ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita bisa ngalur ke topik pembahasan berikutnya. Berarti Kak Khalif benar-benar aktif ya dalam pasar modal ini. Cukup aktif, kalau dibilang benar-benar aktif, cukup aktif karena kan setiap hari juga tetap mantau market, walaupun ada tetap investasi sama trading kan tetap jalan gitu kan. Jadi kudu dan wajib untuk memantau market sih. Gitu. Nah, teman-teman, setelah perkenalan Kak Khalif tadi, sekarang kita lanjut ke sesi yang paling ditunggu oleh teman-teman semua, yaitu sesi diskusi. Salah satunya mengenai perjalanan Kak Khalif di dunia pasar modal hingga menjadi chairman dari KSPM ini. Kita mulai dulu ya Kak dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perjalanan Kak Khalif ini hingga akhirnya aktif di KSPM dan dipercaya menjadi chairman, dan pengalaman apa yang paling membentuk cara pandang Kak Khalif terhadap dunia pasar modal. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, saya dulu pernah juga untuk ikut investasi, sekedar trading-trading aja gitu kan. Tapi masalahnya adalah saya bergabung ataupun menggunakan situs ataupun aplikasi yang tidak legal ataupun yang tidak resmi, yang tidak diawasi oleh OJK. Sehingga ya memang di sana saya meraih keuntungan, tetapi lama-kelamaan karena sifat greedy ataupun tamak tadi, karena kan kita maunya untung yang gede kan. Iya. Ya kan baru dapat tipis-tipis, terus mau lagi, mau lagi, mau lagi, akhirnya ketagihan. Jadi akhirnya kenal satu momen di mana saya mengalami loss gitu loh, sehingga ya mental terganggu. Nah, di sana saya berpikir gimana caranya untuk kembaliin uang yang sudah hilang tadi. Tetap main di aplikasi yang sama, tapi cuman tujuannya untuk balik modal. Nah, setelah itu saya tidak main platform trading ataupun investasi manapun. Itu pas di SMA kelas 1 atau kelas 2. Nah, jadi singkat ceritanya, pas masuk di Unip, saya juga cari nih organisasi mana yang kira-kira sesuai dengan passion kita, ya kan. Nah, terus juga ada diajak teman-teman yang awalnya KSPM, katanya kan, ayo join KSPM gitu kan. Kenapa? Apa itu KSPM? Gak takut kan. Kayak mereka jelasin kayak KSPM tuh tentang belajar tentang pasar modal, belajar tentang organisasi juga, bagaimana cara kita mendevelop pribadi kita juga. Nah, awalnya saya tertarik karena eventnya seru-seru. Ada salah satu lombanya yaitu lomba stock lab dulu. Oh iya. Nah, itu kan pernah juga diajak teman-teman untuk main stock lab, itu gimana sih caranya. Nah, jadi stock lab itu adalah board game yang
menggambarkan tentang investasi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa pantauin juga IG KSPM FEB Unip. Biasanya kami udah pernah ngadain lomba stock lab dalam waktu dekat ini, kemarin tepatnya. Jadi teman-teman bisa cek apa itu stock lab. Nah, jadi dari permainan stock lab itu saya lebih memahami tentang bagaimana sih cara investasi yang benar gitu. Apa aja sih sektor-sektor yang bisa diinvestasikan. Nah, itu makanya tahun 2023 di bulan Januari saya join ke KSPM. Dan dulu saya salah satu anggota dari divisi Human Capital. Nah, di sana saya dibimbing, diarahkan bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya untuk berinvestasi gitu kan lewat program-program KSPM juga. Sehingga dalam 1 tahun kepengurusan itu dari Human Capital saya dipindah lagi, dimutasi lagi dari divisi Human Capital ke divisi IPR dulu namanya, Information Public Relation. Jadi IPR itu adalah divisi yang mengurus terkait sosial media ataupun branding yang ada di KSPM. Nah, saya aktif juga jadi talent di sana, belajar juga bagaimana cara membuat video yang kreatif, yang menarik gitu kan, sehingga pengalaman yang saya butuhkan, yang pertama dari Human Capital udah ada basicnya, terus juga di IPR juga ada. Tapi setelah dari IPR, itu saya dimutasi lagi, pindah lagi, buat divisi baru dulu tahun 2023. Itu namanya divisi development. Di sana kami bersama tim membuat kegiatan yang alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, Mbak Giani, yaitu kegiatan GI on the Move. Oh iya. Dari GI on the Move itu kami buat kegiatan-kegiatan yang menarik dan meningkatkan literasi. Salah satunya apa? Salah satunya adalah lomba trading. Lomba trading nasional pertama dibuka, terus dilanjutkan lagi oleh lomba debat juga. Kami kolaborasi dengan BEM FEB, dan yang terakhir ditutup oleh summit. Nah, summit itu apa sih? Summit itu adalah acara puncak dari KSPM. Nah, di tahun 2023 kami berhasil mengundang narasumber internasional dari Goa Institute, yaitu Dr. Chinmaya Behera. Nah, jadi panjang sekali kalau diceritakan bagaimana sih pengalaman pertama di KSPM sehingga sampai di titik menjadi chairman ataupun ketua umum. Itu kan masih di tahun 2023. Nah, saya pikir di 2024 saya tetap lanjut di divisi development. Ternyata di tahun 2024 sama ketum baru yaitu Mbak Sari, ketum 2023-nya Kak Afif, itu dipecah lagi divisi. Sehingga saya dipromosikan lagi menjadi direktur, yaitu direktur operasional. Dan saya ditemani juga oleh rekan saya itu Anastasia. Yang dimana Anastasia itu adalah asisten divisi saya. Sehingga kami berdua yang diamanahkan untuk menjadi direktur, yang membawahi beberapa divisi dan 2 biro. Nah, jadi selama perjalanan itu, ya kalau dibilang panjang, sangat panjang sih, dan banyak sekali manfaatnya. Saya bertemu orang-orang hebat, kayak yang saya ingat itu yang trading itu Kak Dimas. Kak Dimas salah satu mentor juga yang ngajarin gimana sih caranya trading dan lain-lain. Terus ada Kak Afif, dan Mbak Sari, dan ininya teman-teman yang ada di KSPM itu sangat berdampak sekali sih untuk saya gitu kan. Nah, selama 2024 juga saya banyak juga mengalami struggle karena banyak yang kita handle kan divisinya. Dulu saya handle 3 divisi. Nah, 3 divisi itu diantaranya ada Human Capital, nah IPR juga dipecah jadi IT dan PR. Nah, di sana saya membawahi, dan kami juga melaksanakan acara yang hampir sama dari tahun lalu, tapi meningkat di bagian edukasinya. Jadi kami membuat banyak sekali webinar, banyak sekali talk show yang berkolaborasi dengan orang-orang ataupun instansi-instansi. Salah satunya ada CSA Institute, terus ada PT TAP Capital, dan instansi-instansi lain. Sehingga tahun 2024, alhamdulillah menorehkan prestasi juga menjadi salah satu Gibay teraktif seprovinsi Bengkulu. Dan 2023 juga. Gitu. Nah, alhamdulillahnya lagi di 2025 ternyata karir saya dinaikkan lagi nih, alhamdulillah diamanahkan lagi menjadi ketua umum sampai detik ini. Dan ya KSPM selalu menorehkan prestasi-prestasi, selalu membuat gebrakan-gebrakan baru walaupun ya salah satunya belum pernah kita laksanain. Tapi dengan kepercayaan, dengan solidaritas, dengan loyalitas, saya dan tim berhasil membuat hampir terhitung saat ini lebih dari 800 kegiatan pada kuartal pertama sampai kuartal keempat. Dan ya KSPM akan terus berlanjut dan akan terus berkembang sih Mbak Giani. Dan harapan saya untuk tahun ini semoga kami bisa menyelesaikan acara summit ini, ada puncak juga acara summit ini yang mungkin nanti ketika video ini dipost mungkin udah terlaksana ya Mbak ya untuk acaranya, dengan harapan ya
siklus ini masih tetap bisa berjalan, bahkan bisa lebih improve ke depannya, sehingga lebih berdampak bukan hanya skala nasional tapi juga internasional. Gitu Mbak Giani. Berarti bisa dikatakan bahwa kakak itu menemani KSPM itu dari itu ya, dari kecil ibaratnya sampai Iya, sekarang udah keren kayak gini. betul banget. Nah, setelah kita mengetahui sedikit perjalanan Kak Khalid di KSPM tadi, aku ingin bergeser ke salah satu peran kakak yang juga menjadi sorotan. Pasti teman-teman tahu bahwa Kak Khalid ini pernah terpilih menjadi duta kampus. Nah, boleh nih Kak ceritakan bagaimana proses kakak itu bisa terpilih sebagai duta kampus dan peran apa yang paling berpengaruh selama menjalankan tanggung jawab tersebut hingga akhirnya kakak itu dapat memperluas relasi dan pemahaman di bidang keuangan ini. Oke, kalau dari Duta Kampus sendiri sebenarnya salah satu hal yang dadakan juga yang saya ikutin. Karena kemarin kan Duta Kampus itu di periode Oktober di 2024 mulai. Nah, jadi di sana saya memang punya challenge untuk diri saya sendiri tahun 2024 sebelum menutup tahun gitu kan. Bisa nggak sih saya untuk apa namanya mencapai apa yang saya buat gitu dalam waktu singkat gitu. Nah, sebenarnya Duta Kampus ini salah satu ajang pembuktian diri aja bagi diri saya sendiri, ya kan? Gimana sih caranya untuk belajar lebih gitu. Nah, bukan hanya dalam bidang pasar modal, tapi juga memperluas bagaimana caranya pengembangan diri. Nah, di Duta Kampus saya juga belajar banyak, saya juga tahu bagaimana caranya eh, ternyata etika makan itu ada, terus table manner itu ada, terus bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita duduk, dan ya hal-hal kecil lah yang diajarkan oleh teman-teman di Duta Kampus, oleh kakak-kakaknya. Sehingga eh, saya melewati berbagai proses gitu selama karantina yang hampir 1 bulan, dan ya saya sempat minta izin juga ke teman-teman KSPM karena kemarin kan menjadi direktur untuk mengikuti acara tersebut gitu loh. Jadi saya kurang aktif untuk akhir tahun karena sibuk fokus ke duta kampus. Nah, singkat cerita juga setelah melewati fase karantina, terus bertemu juga dengan 7 pasang teman-teman yang keren-keren banget, Mbak Giani. Akhirnya pada malam grand final terpilihlah saya, alhamdulillah menjadi finalis duta kampus. Dan alhamdulillahnya lagi juga saya diamanahkan sebagai winner ataupun juara satu dari program Duta Kampus Universitas Bengkulu. Nah, jadi sampai saat ini saya juga masih menjabat sebagai duta kampus, teman-teman. Saya juga mendapatkan pengalaman yang banyak sekali, ketemu orang-orang penting dari universitas, dari luar negeri, terus juga menjadi MC, baik itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan salah satunya kemarin saya menjadi MC di PKKMB Universitas Bengkulu tahun 2025, MC bahasa Inggris yang formal. Jadi sebenarnya di masa kuliah ini teman-teman semua itu bisa memanfaatkannya sebagai wadah gitu loh. Wadah untuk berkembang, wadah untuk mencari relasi, koneksi, sehingga untuk teman-teman ketika tamat nanti, teman-teman udah prepare gitu kan. Udah tahu nih arahnya mau kemana, dan apabila memang mau mengarah ke salah satu tujuan, itu biasanya teman-teman harus sudah cari koneksi di sana gitu. Misalnya saya sendiri mau ke keuangan, saya membangun koneksi di sana gitu kan, bareng instansi-instansi kayak IDX, OJK, ataupun mungkin teman-teman KSPM yang sudah tamat di sana kan. Jadi sehingga saya pun sudah tahu arah tujuan saya mau kemana. Nah, duta kampus lah yang salah satu yang mendongkrak tujuan itu. Dan kenapa saya bisa masuk duta kampus ya karena KSPM. Di KSPM saya belajar bagaimana caranya public speaking, bagaimana caranya apa namanya manajemen waktu, manajemen diri sendiri sehingga mampu berada di fase ini. Gitu Mbak Yani. Jadi Kak Khalid ini termasuk yang aktif di luar dari KSPM, termasuk duta kampus tadi. Betul Mbak Yani. Nah, masih berkaitan dengan pengalaman Kak Khalid, apa aku ingin lanjut ke kegiatan besarnya KSPM yang Kakak sempat mention tadi, yaitu Beyond the Move. Nah, dalam program Beyond the Move ini, apa tujuan dari kegiatan puncaknya dan bagaimana kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan literasi pasar modal di kalangan mahasiswa yang mungkin belum terlalu paham sama pasar modal? Oke. Jadi sebenarnya GI on the Move ini KSPM bentuk untuk meningkatkan literasi yang sudah Mbak Giani sebutkan tadi kan Mbak. Tapi tujuan utamanya adalah yaitu untuk menghimpun seberapa banyak orang-orang yang memang belum sadar ataupun belum paham akan literasi dan inklusi terkait keuangan dan investasi. Nah, salah satu contohnya apa? Kami membuat GI on the Move ini
itu dibuka biasanya pada tanggal ataupun bulan Juli, karena di sana adalah tanggal ulang tahunnya dari Bursa Efek Indonesia. Nah, sehingga tanggal itulah atau bulan itulah yang mengawali GI on the Move, ya kan? Dan ditutup lagi di bulan November. Nah, jadi selama Juli ke November itu KSPM membuat kegiatan-kegiatan yang edukatif dan tentunya interaktif. Nah, salah satunya yang tahun ini sudah kami laksanakan, yaitu ada edukasi ke desa-desa. Jadi teman-teman KSPM yang KKN itu kami edukasi. Jadi melaksanakan edukasi yang namanya sekolah pasar modal. Akan edukasi publik untuk memberikan pemahaman terkait literasi keuangan dan investasi di desa-desa. Karena kan kita tahu di desa-desa banyak sekali yang judol atau mungkin judi atau main gaplek dan sebagainya lah yang berbau ke arah yang negatif gitu kan, sehingga di sana perlu kontribusi dari instansi keuangan untuk mengedukasi bagaimana caranya untuk mengatur keuangan, bagaimana caranya untuk mendapatkan pengetahuan itu. Nah, sehingga lanjut lagi, KSPM juga berhasil menyelenggarakan talk show nih Mbak. Menurut saya itu salah satu pelopor talk show juga di KSPM, karena kami kemarin juga belum pernah melaksanakan talk show. Jadi di tahun ini melaksanakan talk show yang mengundang narasumber langsung dari SRO atau Self Regulatory Organization, di mana organisasi itu menaungi instansi-instansi keuangan di Indonesia ataupun pasar modal, yaitu ada dari SIPF, dari KSEI, KPI, dan juga dari IDX sendiri dan Pintraco Sekuritas yang menjadi sekuritas kami yang kami gunakan gitu. Nah, sehingga alhamdulillah lagi kita berhasil meraih 500 lebih peserta di Kota Bengkulu khususnya yang datang pada acara itu. Dan ya, saya rasa itu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kemajuan literasi keuangan dan investasi di Kota Bengkulu, dan saya berharap juga acara-acara seperti ini bisa intens untuk dilaksanakan sehingga mampu membentuk generasi muda yang melek tentang investasi. Nah, makanya di akhir kepengurusan ini juga KSPM juga tetap membentuk lomba, yaitu lomba stock lab yang saya mention yang di awal tadi. Sehingga bukan hanya kalangan masyarakat umum yang menjadi targetnya, tetapi juga anak-anak SMA lewat board game interaktif tadi. Nah, terakhir itu bakal ditutup oleh acara summit yang rencananya bakal dilaksanakan dalam beberapa hari lagi. Nah, dengan harapan bukan hanya dalam skala nasional, skala regional, tapi juga kami bisa mencakup skala internasional. Jadi memeratakan literasi dan inklusi keuangan tadi. Nah, kira-kira begitu Mbak Diana. Berarti KSPM ini bukan hanya ibaratnya tuh untuk UNIP aja, berarti untuk orang luar juga terbuka ya Kak? Betul, skalanya luas. Nah, kita sedikit bergeser ke beberapa isu yang ramai dibicarakan di beberapa waktu lalu. Nah, ada beberapa fitur baru dalam beberapa aplikasi transaksi atau sering kita kenal dengan e-wallet. Itu mereka memiliki fitur baru berupa dapat berinvestasi dalam jangka panjang dengan membeli emas atau reksadana dengan harga yang relatif murah. Misalnya itu kita bisa mulai dari uang 10.000 itu dapat investasi emas atau reksadana. Menurut Kakak, apakah menggunakan e-wallet itu worth it? Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya instrumen investasi yang saya gunakan tidak termasuk ke dalam itu, karena kan memang yang dikenalkan oleh saya adalah saham juga salah satunya. Jadi portofolio saya isinya ya di saham. Semuanya 100% keuangan saya di saham kalau untuk investasi. Tapi apakah worth it atau enggak, itu baik lagi ke tujuan investasi teman-teman. Dan berapa modal yang teman-teman punya untuk mulai investasi. Ya kan, kalau memang tujuan teman-teman mau mendapatkan keuntungan, ya kan, yang sesuai dengan resikonya juga, ya kan, high risk high return, saya lebih menyarankan untuk teman-teman masuk ke investasi ke saham, karena teman-teman di sana juga belajar gimana market itu bekerja, gimana caranya mendapatkan profit, bagaimana caranya juga mengkontrol emosi diri juga untuk mendapatkan profit atau mengalami loss gitu kan. Nah, tapi kalau memang teman-teman mau belajar investasi dari awal, pastikan juga untuk aplikasi-aplikasi tersebut legal dan diawasi oleh OJK. Takutnya nanti sama kayak saya, ya kan? Kita niatnya cuma investasi, mau belajar cari untung, tapi malah buntung karena aplikasi tersebut tidak diawasi oleh lembaga resmi. Kan? Kalau memang teman-teman mau belajar bagaimana caranya investasi, belajar dulu dari sana nggak apa-apa. It's okay banget.
Jadi nanti dari sana teman-teman bakal belajar, oh ternyata di sini sistematika keuntungannya seperti ini. Targetnya sekian sekian dan teman-teman pasti akan lebih eh, kepo lagi nih. Oh, ternyata investasi itu seru loh gitu loh. Bisa menjaga nilai kita, bahkan bisa meningkatkan keuangan yang kita punya. Nah, sehingga teman-teman pasti menggali lebih dalam lagi nanti. Apa aja sih instrumen investasi yang cocok untuk diri teman-teman sendiri? Ya kan, instrumen investasi kan banyak. Bisa dari emas, bisa dari reksadana, obligasi, saham, bahkan sekarang udah tren juga tentang kripto. Nah, jadi tinggal disesuaikan oleh profil risiko teman-teman sendiri. Kira-kira cocoknya kemana? Gitu, Mbak Yani. Berarti bisa dikatakan kalau emang baru pemula nggak apa-apa, tapi harus dipastikan juga kelegalannya ya. Betul. Kita masuk ke isu juga saham yang akhir-akhir ini juga banyak dibahas sama kalangan investor nih Kak. Nah, akhir-akhir ini kan banyak investor retail yang terjebak karena mengikuti informasi atau rumor yang ternyata nggak tepat. Contohnya seperti yang sempat terjadi pada saham dengan kode DADA. Nah, menurut Kak Kalib, kenapa retail itu bisa mudah terpengaruh berita seperti ini dan apa yang seharusnya dilakukan supaya kita itu nggak terjebak oleh informasi palsu dan akhirnya nyangkut? Oke. Nah, itulah pentingnya literasi investasi tadi yang sempat kita berdua bincang gitu kan. Jadi, kalau kita melihat suatu informasi itu jangan langsung percaya. Jadi, cari dari banyak sumber dan pastikan informasi yang diberikan itu valid gitu loh. Karena kan banyak sekali kasus seperti yang Mbak Giani bilang dari saham Dada, mungkin dari saham-saham lain itu ternyata berita yang disebarkan itu hoax atau kan nggak benar kan, sehingga banyak banget retail yang nyangkut di harga atas, bahkan ada yang rugi hingga puluhan miliar karena sahamnya dirumorkan akan kolaborasi dengan MotoGP lah, dengan Vanguard lah dan lain sebagainya kan. Nah, kalau saya sendiri, saya selalu make sure untuk informasi yang saya konsumsi gitu loh. Misalnya terkait saham retail tadi, apakah benar memang ada indikasi, ada instansi yang ingin menginvestasikan sebagian dananya ke perusahaan tersebut. Nah, teman-teman cari gitu loh, apa aja sih saham ini berkaitan dengan apa aja gitu loh, di sektor apa, dan kenapa perusahaan itu mau investasi ke saham itu. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan alasan yang logis, teman-teman teliti lagi kebenarannya. Gitu kan. Jadi, nggak semerta-merta ketika ada berita baru, kita langsung masuk ke saham yang dirumorkan. Karena takutnya teman-teman bakalan nyangkut, ya kan? Kalau bahasa istilah tradernya itu nyangkut, kita sebagai plankton, teman-teman. Sebagai retail itu sebagai plankton, ya kan, dimakan oleh ikan paus. Planktonnya ngumpul dalam satu tempat dan kita habis dimakan oleh ikan paus karena kita dirumorkan dengan IPO lah ataupun saham-saham yang ingin investasi dalam jumlah yang gede. Nah, itu makanya harus cross check kembali dan pastikan benar informasi yang teman-teman dapatkan itu valid sumbernya. Gitu untuk menghindari nyangkut ataupun apa namanya loss tadi. Karena rata-rata dari sanalah kadang orang-orang berhenti untuk investasi. Karena kan awalnya mau cari untung malah buntung karena ya kesalahan diri sendiri, nggak cross check, nggak detail terkait informasi yang ditawarkan oleh media sosial. Gitu. Kak Kalib pernah nyangkut juga Kalau karena informasi seperti itu? kalau jujur saya tidak pernah untuk main ke saham-saham yang beresiko seperti itu. Maksudnya saham-saham yang volatilitas pasarnya tinggi ya, karena kan kita nggak tahu nanti bakalan dinaikkan atau diturunkan oleh investor-investor lain gitu kan. Jadi saya lebih nyaman untuk berinvestasi uh, di saham-saham blue chip ataupun saham-saham yang sedang hot-hot pada tahun ini gitu loh, saham-saham konglomerat gitu kan. Nah di sana biasanya saya cari cuan untuk investasi. Gitu. Oke. Nah, setelah kita bahas tentang isu teknis tadi, sekarang aku mau nanya masuk ke bagian mungkin bisa membantu teman-teman yang baru mulai belajar investasi. Nah, menurut Kakak, aspek fundamental apa yang paling penting dipahami oleh investor pemula sebelum beli sebuah saham? Oke. Kalau kita bahas fundamental teman-teman, yang biasanya saya lakukan adalah melihat dulu keuangan dari perusahaan tersebut. Gitu. Bagaimana kondisi dari perusahaan yang ingin kita investasikan. Misal kita mau ngambil di sektor yang lagi rame sekarang itu sektor tambang misal. Salah satunya adalah emas. Kita cari tahu dulu nih perusahaan emas apa aja sih yang bagus gitu loh. Dan indikatornya banyak banget bagiannya.
Ada bisa dari laporan keuangan, dari pendapatan, dari ROA, ROE gitu kan, dan indikator-indikator lainnya sehingga teman-teman mampu menyimpulkan gitu loh. Oh, ternyata dari sekian banyak saham di sektor yang sama, itu salah satu sahamnya ada yang bagus nih. Karena misalnya mungkin laba bersihnya ataupun keuntungannya paling gede, ya kan? Beribu-ribu persen ataupun beratus-ratus persen lebih tinggi daripada perusahaan lain. Nah, teman-teman gabungkan juga dari kondisi internal perusahaan tadi dengan kondisi makroekonomi. Makroekonomi apa sih, Kak? Tentang kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang sedang terjadi di pasar global. Nah, kenapa saya menyebutkan saham tambang, sektor tambang, dan emas? Karena kemarin emas sempat nyentuh titik paling tingginya, ya kan? Hampir di harga 2,5 juta. Nah, di sanalah kita ambil momen untuk masuk, teman-teman semua. Ya kan? Dengan adanya harga emas yang naik, dan juga perusahaan emas yang kita sudah seleksi tadi merupakan salah satu perusahaan yang paling baik, otomatis labanya pasti akan naik. Dan kita akan menghasilkan keuntungan dari sana. Jadi secara singkatnya seperti itu kalau mau bahas yang fundamental. Karena fundamental lebih ke arah apa sih penyebab ataupun akibat yang dapat ditimbulkan dari kondisi-kondisi tertentu seperti makroekonomi, mikroekonomi hingga internal perusahaan. Nah, sehingga kita mampu menjadi investor yang bijak. Kita tahu timing yang untuk masuk, kita juga tahu timing untuk keluar itu kapan. Gitu, Mbak. Nah, selain fundamental, pasti teman-teman juga ada kenal yang namanya analisis teknikal nih, Kak. Nah, dari berbagai indikator teknikal yang tersedia, indikator mana yang menurut Kakak paling efektif untuk membaca momentum pasar dan apa alasan dari pilihan Kakak tersebut? Oke, kalau untuk teknikal biasanya saya gunain metode salah satunya juga masih metode klasik, Fibonacci klasik itu melihat bagaimana garis support dan resisten gitu kan. Jadi dengan metode Fibonacci tadi kita gabungkan dengan indikator moving average, Mbak. Jadi moving average itu yang menentukan apakah harga rata-rata saham itu sedang berada dalam uptrend atau posisi downtrend. Sehingga kita tahu nih kapan akan masuk. Nah, ketika kita sudah menarik garis Fibonacci tadi, kita melihat, oh ternyata titik supportnya di sini dan titik uh, resistennya di sini. Jadi, apabila memang candle tersebut masih di atas dari garis moving average tadi yang mengindikasikan masih uptrend, harusnya itu masih aman. Tapi kalau sudah menyentuh candle yang mengarah ke downtrend, itu harusnya kita siap-siap untuk jual ataupun tidak beli saham itu. Jadi wait and see dulu. Sebenarnya masih banyak lagi salah satu indikator-indikatornya. Salah satunya ada RSI yang untuk melihat juga apakah pasar itu jenuh jual atau jenuh beli gitu kan. Dipadukan lagi juga dengan MACD juga melihat volume. Ya kan sebenarnya banyak sekali indikator-indikator, tapi tergantung lagi nih indikator tersebut digunakan untuk apa. Apakah untuk investasi ataupun trading atau swing trade gitu kan karena setiap indikator punya karakteristik masing-masing yang bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan investasi. Nah, kalau biasanya saya swing trade itu biasanya menggunakan MA, stochastic RSI, sama biasanya saya bentuk dulu support resistennya, sama melihat candlenya. Apakah candle ini bagus untuk kita tradingkan, apakah trennya juga sedang bagus untuk kita trading juga. Kalau memang tidak bagus, saya tidak akan maksa untuk trading atau investasi di sana. Gitu. Nah, dari dua teknik yang Kakak jelaskan tadi, Kakak lebih prepare yang mana? Antara teknikal atau fundamental? Kalau ditanya lebih prepare yang mana, saya sendiri untuk pemula ya, saya lebih menyarankan teman-teman untuk belajar fundamental perusahaan terlebih dahulu. Karena semakin banyak informasi yang teman-teman dapatkan, yang teman-teman tahu, teman-teman jadi paham nih bagaimana cara memilih saham yang bagus untuk kita investasikan. Nah, dari sana kalau teman-teman sudah mahir membaca laporan keuangan, menentukan kondisi perusahaan, melihat berita ekonomi, barulah teman-teman gabungkan dengan analisis teknikal. Karena fundamental dan teknikal ini sebenarnya tidak bisa dipisah, karena masih dalam satu kesatuan. Kalau kita gunakan fundamentalnya saja, ya kalau kita masuk ke saham yang volatilitasnya tinggi atau banyak diperdagangkan, kan nggak juga berlaku kan, karena kan cepat banget naik turunnya. Nah, makanya perlu juga teknikal. Tapi kalau teknikal juga tanpa fundamental yang bagus, kita juga riskan untuk masuk ke saham yang volatilitasnya tinggi tadi. Ya walaupun mungkin kita nggak tahu saham itu bagus atau enggak, tapi dari teknikal, oh ternyata sesuai nih. Dan ketika market buka,
ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita prediksi. Nah, makanya kita perlu menggabungkan dua analisis tadi untuk investasi. Jadi kita harus paham dulu perusahaannya, baru teknikal sama fundamental digabung ya Kak. Iya, betul banget. Oke. Nah, itu merupakan pertanyaan atau diskusi terakhir kita. Nah, Kak, di sini di akhir sebelum kita tutup, kita ada mini games. Oke, mini game apa tuh? Bentar. Ini untuk toolsnya. Jadi, Oke. ini nama mini gamesnya itu yes or no. Jadi nanti aku bakalan membacakan beberapa pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan. Nanti setelah membacakan pertanyaannya, kakak boleh jawab yes atau no. Oke. Nanti dikasih alasan kenapa kakak pilih yes atau no. Oke. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan yang pertama itu, pernah cek portofolio lebih dari 10 kali sehari? Pernah. Kenapa tuh kak? Kenapa? Karena lagi trading ya. Kadang kita sebagai manusia juga sebenarnya nggak bisa lepas dari sifat greedy atau mungkin ketika sudah hit target nih, misal profitnya 5%. Biasanya nih, kadang kita masih mau ambil profit lebih. Ah, bisa lah ya 6%, ah bisa lah ya 7% gitu. Nah, ujung-ujungnya ketika kita menunggu momentum untuk itu, ternyata market berubah arah, jadi ke bawah. Nah, itu salah satunya kenapa pernah ngecek market lebih dari 10 kali. Apalagi kalau misalnya di jam 9 sampai jam 10. Nah, itu biasanya kadang nggak ngecek-ngecek lagi, tinggal tok buka di laptop, kita pantengin market, kita lihat order booknya, kita lihat bid and ask-nya, bid offer-nya. Jadi ya kita lihat gitu kan, apakah saham ini bakal naik atau turun, apalagi khususnya untuk trading. Nah, sebenarnya itu sih balik lagi ke teman-teman semua, apakah mau jadi trader atau jadi investor. Kalau investor mah kan tinggal investasi, tahu kapan harus jual dan beli, udah tinggal aja. Tapi kadang kalau kita trading, ya nggak dapat dipungkiri sih, pasti bakalan cek portofolio, bahkan mungkin lebih dari 10 kali sehari, Mbak. Gitu. Oke, yang kedua itu pernah nyangkut atau nggak bisa jual dan pura-pura nggak lihat portofolio selama beberapa hari. Pernah lagi, Mbak. Salah satu contohnya itu kenapa di tahun 2024 itu kan kemarin sempat lagi hype juga terkait saham sektor perbankan. Misalnya saya masuk di harga yang tinggi. Nah, selama kurang lebih 9 bulan itu saya nggak cek portofolio karena nyangkut di atas, di harga atas. Nah, jadinya ya kayak nggak tahu aja punya uang mendap di sana. Walaupun posisinya dalam kondisi yang minus. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk jual karena mau muter uangnya lagi agar dapat keuntungan lagi kan. Sayang kalau misalnya uangnya kita diemin di dalam kondisi yang sedang rugi gitu. Pertanyaan terakhir atau ketiga, ikut-ikutan beli rekomendasi saham dari teman yang udah katanya pro tanpa pikir panjang. Uh, Kalau ditanya pernah, saya akan jawab pernah. Tapi cukup sekali saja sebenarnya teman-teman. Karena itulah balik lagi, analisis tuh uh, perlu analisis yang matang gitu untuk suatu saham. Jadi memang sebenarnya kita bukannya kita meragukan ataupun lebih percaya kepada skills yang teman-teman kita punya, tapi kadang kan kita juga mau bereksperimen. Makanya saya bilang pernah karena saya pernah sekali juga trading bareng uh, bareng rekan-rekan KSPM juga itu kan kami mau eksperimen apakah benar analisis yang kami gunakan gitu loh. Dan ternyata ketika keesokan harinya ternyata enggak. Ternyata ya nyangkut sahamnya gitu kan. Nah, jadi bukannya saya nggak percaya, tapi itu jadi pelajaran lagi untuk saya bahwasanya kita nggak bisa analisis dalam waktu yang singkat gitu loh. Kita memang harus lihat perusahaannya, lihat pergerakan pasarnya sehingga ya terhindar dari kerugian tadi gitu. Tapi ya tetap bagus juga kalau teman-teman mau analisis saham bareng teman-teman yang lain gitu kan. Jadi bisa sharing, oh kamu pakai apa, indikator apa, kenapa, dan apa alasannya gitu kan. Nah itu bagus juga untuk meningkatkan pengetahuan di seputar analisis teknikal tadi gitu. Berarti ikut-ikut temen itu boleh, tapi kita harus tahu juga alasannya ya kak. Iya, bener banget. Nah oke, jadi teman-teman itu adalah mini gamesnya. Nah kak, sebelum kita penutupan, aku mau kakak berikan closing statement untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke, kalau closing statement mungkin
Saya lebih tekankan untuk teman-teman yang masih takut untuk berinvestasi, untuk teman-teman yang masih ragu terkait gimana sih investasi yang benar dan legal itu, teman-teman harus mulai dari sekarang. Karena kenapa? Kalau teman-teman masih tunda-tunda terus, nanti kesempatannya akan hilang. Teman-teman bahkan kehilangan momen ketika pasar lagi bagus dan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ketika teman-teman belajar investasi, teman-teman lebih paham bagaimana caranya mengatur keuangan, mengatur diri, mengkontrol diri sehingga mampu menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Dan untuk KSPM juga, karena ini mungkin episode terakhir di kepengurusan ini dan tentunya tahun ini, teman-teman semua, saya berharap kita mampu melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah kita rencanakan dan semoga teman-teman mampu mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dan positif dari apa yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Karena apa? Karena teamwork makes the dream work. Terima kasih. Oke, kita sampai pada penghujung podcast. Terima kasih kepada Kak Khalib dan seluruh pendengar yang telah menemani perjalanan KSPM Expose sampai ke episode terakhir ini. Semoga podcast kita selama periode ini itu menjadi langkah kecil teman-teman untuk lebih paham lagi mengenai pasar modal. Sampai jumpa di program KSPM Expose tahun depan. Terima kasih.